Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7 akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Materi presentasi yang akan kami sampaikan adalah kekurangan gizi pada lansia di Indonesia. Sebelum mulai presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriana selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan materi dan mengarahkan kami untuk presentasi pada hari ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Aura Sandri Azara dengan NIM 048. Yang kedua ada Elvira Fitrati dengan NIM 053. Selanjutnya ada Anissa Verina dengan NIM 064. Selanjutnya ada Telsia Faizia dengan NIM 066. Selanjutnya ada Lelisa Aulia dengan NIM 068. Selanjutnya ada Angelina Holly dengan NIM 071. Yang terakhir ada Clarissa Revanayu dengan NIM 077. Baik, untuk pembahasan yang pertama, di sini ada lansia di Indonesia. Jadi di Indonesia lebih dari 7% dari 250 juta penduduknya berusia di atas 60 tahun. Presentase ini lebih tinggi dibandingkan tahun 1980 yang sebesar 5,4%. Berada di peringkat ke-6 sebagai negara dengan populasi lansia terbanyak di dunia, Indonesia menghadapi peningkatan prevalensi beberapa penyakit terkait penuaan termasuk malnutrisi. Pusat Pengetahuan Malnutrisi pada Lansia atau Manuel memberi sinyal bahwa malnutrisi juga dikaitkan dengan dampak negatif terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup individu lanjut usia, serta peningkatan biaya perawatan kesehatan. Oleh karena itu, malnutrisi, terutama kekurangan gizi, telah dianggap sebagai sindrom geriatrik dan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting. Status gizi pada lansia di Indonesia menurut data dari Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, tingkat kekurangan gizi untuk usia 60 hingga 65 tahun adalah sebesar 11,7% dan untuk usia 65 tahun ke atas adalah sebesar 20,7%. Materi pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada sebab akibat masalah gizi pada lansia. Masalah gizi pada lansia sering terjadi karena kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi dengan tepat dan perubahan bentuk fisik dan fungsi tubuh yang menurun seiring dengan tambahan usia. Beberapa penyebab utama masalah gizi pada lansia itu meliputi yang pertama, gigi yang tanggal dan tidak lengkap. Yang kedua, kekurangan kadar air liur. Yang ketiga, pilihan makanan yang kurang nutrisi. Dan yang keempat, ada kurangnya kebutuhan gizi. Dan di samping ini ada gambar di mana makanan yang dianjurkan dikonsumsi oleh para lansia. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya adalah program pemerintah untuk kekurangan gizi pada lansia. Program ini merupakan salah satu program pemerintah yang akan di Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuma, Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan setiap 1 bulan sekali pada hari Rabu, minggu keempat. Manfaat yang dirasakan oleh lansia setelah mengikuti kegiatan ini adalah mendapat informasi mengenai bagaimana mencegah penyakit. Setelah mendapat penyuluhan, para lansia mengetahui manfaat untuk menghindari penyakit yang dideritanya. Sasaran pada program kegiatan ini terdapat 3 golongan, yaitu 1. 60-75 tahun, tergolong usia lanjut berjumlah 207 orang. Yang kedua, 75-90 tahun, tergolong usia tua berjumlah 392 orang. Yang ketiga, lebih dari 90 tahun, tergolong usia sangat tua yang berjumlah 2 orang. Next. Kegiatan ini dilaksanakan di balai masing-masing RW dan tingkat kelurahan Terban. Berikut adalah pemberian pelayanan terhadap lansia antara lain: 1. Pengecekan kesehatan. Pengecekan kesehatan ini berupa penimbangan berat badan dan cek tensi darah. Kedua, penyuluhan menu sehat. Yang ketiga, olahraga lansia. Keempat, pemberian makanan dan minuman untuk tambahan nutrisi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensejahterakan kesehatan lansia. Pemberian gizi tambahan berupa susu, kacang hijau, telur, serta makanan yang tidak mengandung lemak. Hal ini diberikan kepada lansia guna untuk mencegah penyakit, menjaga kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan lansia. Selain dilaksanakan di masing-masing RW, kegiatan ini juga dilaksanakan di tingkat kelurahan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak program.
Terdapat beberapa manfaat dari kegiatan lansia yang diikuti adalah mereka mengetahui beragam masalah psikis yang dialami. Kegiatan tersebut membuat mereka merasa senang karena dapat menghilangkan rasa jenuh, menghilangkan rasa sepi, dan mendapatkan kebahagiaan. Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota lansia Terban RW1 sebagai berikut, kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing RW, seperti cek kesehatan, penimbangan tensi darah, pemberian vitamin dan makanan tambahan, serta pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh petugas dari Puskesmas Gondokusuman. Donatur juga ada dari masing-masing RW dan sedikit dari pengurus lansia untuk memberikan makanan tambahan. Setiap kegiatan kadang-kadang juga dihadiri penyuluhan tentang kesehatan. Next. Efek yang dirasakan oleh Ibu Tayem adalah merasa senang, bahagia, dan mendapatkan informasi tentang kesehatan, penjagaan penyakit, menu makanan sehat, mendapatkan gizi, dan makanan tambahan. Mereka merasa diberi penghargaan ketika seorang lansia masih diperhatikan oleh pemerintah dan mendapatkan pelayanan kesehatan sosial. Adapun senam khusus lansia yang diiringi musik yang slow dan gerakan itu hanya dilakukan dengan gerakan yang pelan seperti tepuk tangan, pijat telinga, tengok kepala, goyakan tangan, dan dipandu oleh pemandu senam. Berikut dampak positif senam, di antara lain adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf kesegaran tubuh yang sehat, dan memberikan rangsangan bagi saraf-saraf yang lemah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tingkat keberhasilan program. Yang pertama yaitu program mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang bersifat material. Bersifat material yaitu pemberian sumbangan berupa uang dan barang oleh donatur. Dan bersifat imaterial yaitu berupa dokter atau petugas puskesmas yang telah memberikan pemeriksaan dan penyuluhan tentang kesehatan dan memilih menu makanan sehat dan bergizi. Yang kedua adalah terlaksanakannya program pemberian gizi lanjut usia sesuai dengan rencana program, yaitu biasanya 1 bulan sekali, tepatnya di Rabu minggu keempat. Ketiga yaitu program tepat sasaran, artinya objek lansia sasarannya tepat sesuai rencana, yaitu kisaran usia di atas 60 tahun. Yang keempat adalah keberhasilan dalam memonitoring atau pemantauan yang telah diprogramkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, topik pembahasan yang berikutnya adalah sumber daya manusia yang berkontribusi. Siapa saja yang berperan dalam program ini? Yang pertama adalah keluarga. Peran keluarga dalam pelayanan kesehatan terhadap lansia dapat dilakukan secara mandiri dalam bentuk dukungan moral maupun materi. Keluarga dapat memberikan dukungan secara instrumental, dukungan informasional, serta dukungan emosional sebagai langkah awal apresiatif terhadap lansia. Untuk pemenuhan secara materi sendiri, keluarga dapat memberikan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, misal dari makanan yang akan dia konsumsi, serta kebutuhan hidup lainnya, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Kemudian, peran keluarga yang berkaitan dengan program pemberian gizi di Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuma, Yogyakarta ini meliputi 4 kegiatan yang seperti tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu pengecekan kesehatan. Keluarga dapat memberikan atau mengantar lansia melakukan screening kesehatan. Nah, keluarga dapat memberikan fasilitas screening kesehatan secara mandiri di rumah dengan memenuhi fasilitas kesehatan yang dibutuhkan, misal tensi darah maupun cek kesehatan lainnya. Atau opsi lainnya juga keluarga dapat mengantar lansia untuk memanfaatkan akses pelayanan kesehatan umum seperti puskesmas, klinik, maupun rumah sakit untuk melakukan medical check-up atau mungkin melakukan konseling dengan tenaga ahli. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan lansia lebih lanjut dan mengetahui tindakan apa yang tepat untuk menangani lansia. Berikutnya yaitu penyuluhan menu sehat. Pada kegiatan ini, keluarga berperan dalam pemenuhan asupan gizi lansia. Keluarga dapat memberikan edukasi dini terhadap asupan yang akan dikonsumsi oleh lansia. Contohnya mungkin memberikan pengertian tentang makanan apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Karena memang tidak dipungkiri bahwa lansia juga terkadang kurang memperhatikan dengan kesehatan pribadinya. Serta keluarga dapat memberikan asupan yang sesuai dengan kebutuhannya. Next. Peran keluarga dalam kegiatan berikutnya yaitu pada olahraga lansia. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri juga di rumah, tentunya dengan dukungan pihak keluarga. Bisa dengan melakukan aktivitas olahraga yang sesuai dengan keadaan lansia, mulai dari aktivitas dan gerakan ringan misalnya. Dan diharapkan keluarga juga dapat ikut serta melakukan kegiatan ini karena memang pada dasarnya keluarga dianggap sebagai support system bagi lansia. Yang terakhir yaitu pemberian makanan dan minuman tambahan nutrisi. Dalam hal ini bisa juga diartikan sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan menu sehat tadi, merealisasikan kegiatan yang kedua.
Selain memenuhi asupan gizinya lewat makanan pokok, keluarga juga dapat memberikan tambahan nutrisi lainnya, contohnya seperti camilan sehat, vitamin, suplemen, obat-obatan, dan lain sebagainya. Berikutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi sumber daya manusia yang berkontribusi selain keluarga, yang kedua ada masyarakat. Masyarakat ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada tetangga lansia. Peran penting tetangga lansia terhadap lansia adalah yang pertama menjalin hubungan sosial yang baik, memberi dukungan pada keluarga dengan lansia, membantu dalam keadaan darurat, dan membangun lingkungan yang aman. Dalam program pemberian gizi lanjut usia di Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuma, Yogyakarta, peran penting dari para tetangga lansia antara lain mendukung pembentukan kelompok lansia seperti paguyuban, padepokan, dan pengajian, serta membina keluarga lansia. Yang kedua, ada koordinator kelompok lansia. Dalam masyarakat, selain tetangga, ada peran sebagai koordinator yang membantu mengatur kehadiran dan juga partisipasi keaktifan dari lansia pada setiap program. Dalam program pemberian gizi lanjut usia di Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuma, Yogyakarta, peran penting koordinator kelompok lansia antara lain, yang pertama, sebagai sumber informasi penting adanya jadwal rangkaian acara seperti program penyuluhan, pemberian vitamin, pengecekan kesehatan, senam, atau lomba. Yang kedua, sebagai pemandu penimbang badan dan tensi darah pada lansia. Yang ketiga, mengatur pembukuan yang berkaitan dengan kegiatan program. Dan yang keempat, membantu memberikan makanan tambahan. Next. Yang ketiga, ada donatur. Program pemberian gizi lanjut usia mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu dari beberapa donatur yang telah memberikan sumbangan. Dalam program pemberian gizi lanjut usia di Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuma, Yogyakarta, donasi yang telah diberikan berupa uang, barang, serta fasilitator penyuluhan yang telah bekerjasama dengan paguyuban lansia. Selanjutnya, yang ketiga, next, ada pihak pemerintahan. Jadi pihak pemerintahan ini juga dibagi menjadi 3 tingkat lagi. Yang pertama ada pemerintahan tingkat kota. Pemerintahan tingkat kota dapat berperan sebagai pihak penyelenggara program yang diadakan. Pemerintah kota yang akan merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, hingga mengawasi program kesehatan sebagai upaya agar pelayanan kesehatan dapat merata, terjangkau, dan tepat guna bagi masyarakat. Yang kedua, ada pemerintah tingkat kelurahan. Pihak pemerintah tingkat kelurahan atau desa sebagai penyedia tempat dilaksanakannya seluruh kegiatan program, yaitu balai masyarakat di setiap daerah yang digunakan untuk pertemuan rutin pengurus, pemeriksaan, dan pengobatan kesehatan medis, pemeriksaan dan pengobatan alternatif, serta pemberian makanan bergizi dan sehat. Next. Yang terakhir, di pihak pemerintahan ada tenaga kesehatan. Pemerintahan merupakan penggerak utama yang berkontribusi dalam penanganan kurang gizi pada lansia. Pemerintahan ini menaungi tenaga kesehatan yang meliputi 1. Dokter. Dokter ini bertugas dalam pemantauan pemeriksaan serta konsultasi kesehatan lansia. Yang kedua, petugas puskesmas. Petugas puskesmas ini berperan untuk membantu dokter melakukan pengecekan kesehatan, memberikan edukasi kepada lansia, serta pemberian obat-obatan dan suplemen tambahan seperti vitamin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7, mohon maaf apabila terdapat ucapan yang menyinggung bagi beberapa pihak. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.